wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Nah, ini sering ya kita hadapi, istri atau siapapun hamil dan dia menyusui, wajibkah mereka berpuasa pada bulan Ramadan? Nah, ini kita ada solusinya, Pak. Jadi bagi wanita yang hamil dan yang menyusui ya, itu dibolehkan tidak berpuasa apabila ya diri mereka takut, Pak, takut bermasalah dengan hamilnya atau menyusuinya. Jadi kekhawatiran kepada dirinya jadi sakit ya. Jadi dirinya menjadi sakit apabila dia berpuasa. Maka kalau khawatir, maka boleh tidak berpuasa, Pak. Jadi orang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa, kalau mereka berpuasa, Pak, jadi wanita yang hamil dan mereka yang wanita yang menyusui berpuasa, maka puasanya sah. Jadi kalau dia saya tidak khawatir, saya tetap berpuasa, maka puasanya sah. Tapi kalau dia khawatir, boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa, ya, boleh tidak berpuasa. Nah, tetapi ya, kalau khawatirnya karena ke anak, Pak. Jadi kan wanita yang hamil kan ada yang khawatir karena dirinya sendiri khawatir, atau khawatirnya ke anak. Kalau yang hamil bagi kandungannya, bagi yang menyusui nanti kalau dia puasa nggak penuh gitu, dia memberikan asinya. Nah, solusinya apa, Pak? Ya, jadi bagi wanita yang seperti ini ya, bagi wanita yang khawatir terhadap anaknya, maka dia wajib mengqadha, mengganti puasanya dan membayar kafarat. Nah, bayar kafarat, Pak. Jadi kalau khawatir kepada anaknya, ya dia dia mengganti puasanya di lain hari, dan yang kedua membayar kafarat, ya, membayar fidyah, memberi makan orang miskin atau orang miskin, ya. Ala kulli yaumin, atas setiap hari 1 mud. Jadi bagi wanita yang khawatir ya dia anaknya nanti sakit, misalnya menyusui, maka pertama dia harus nanti menggantinya qadha puasa. Yang kedua, dia membayar tidak puasanya itu 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa, Pak? 675 gram sampai dengan 750 gram. Ya, 675 sampai 750 gram per harinya beras. Ya, jadi bagi orang yang wanita-wanita yang seperti tadi khawatir kepada anaknya, menyiapkan nanti pembayarannya kalau sudah selesai, Pak. Ya, kalau sudah puasanya, misalnya sudah dihitung dia tidak berpuasa 15 hari, maka 15 hari dihitung, ya, kalau bisa sih yang 750 gram, Pak. Ya, dihitung berapa totalnya beras dan berikan kepada orang-orang miskin. Nah ini, Pak. Ya, terus kemudian puasanya tetap diganti bagi yang khawatir, ya, kepada anaknya, ya, kepada anaknya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat di mazhab Syafi'i, dari mazhab kita, Pak, mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketentuan Imam mazhab kita, mazhab Syafi'i seperti itu, Pak, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah? Ya, jadi pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada kafarat atas keduanya. Ya, kalau dalam mazhab lain, Pak, dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah tidak perlu membayar makan, ya, pada orang miskin itu. Nah, dan dalam riwayat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ada 2 riwayat. Salah satunya wajib tetap membayar kafarat, ya, atas wanita yang menyusui, ya. Jadi tetap bayar kafarat, Pak. Bayar memberi makan orang miskin itu 1 harinya 1 mud bagi
wanita yang menyusui, bukan wanita yang hamil. Ya, karena wanita yang menyusui menurut Imam Malik memang butuh asupan yang cukup baik bagi anaknya, ya, sehingga dia diperbolehkan tidak berpuasa. Makanya tapi dia nanti menggantinya dengan kafarat juga selain mengganti qada puasanya. Tapi bagi wanita hamil menurut Imam Malik tidak. Nah, kemudian pendapat kedua dari Imam Malik, pendapat lain dari Imam Malik, Pak, tidak ada kafarat atasnya, tidak ada bayar memberikan mut ya satu harinya, itu menurut beliau. Nah, kemudian berkata juga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah, ini sahabat besar, Pak. Nah, dalam pendapat beliau, ya, tajibul kafarah, maka diwajibkan membayar kafaratnya saja. Jadi bayar misalnya dia tidak berpuasa 10 hari misalnya, cukup bayar kafaratnya saja, Pak. Yang tidak puasa 10 harinya itu berapa kali? Ya, jadi 1 mud dikali 10, tetapi tidak perlu mengkodok puasanya. Nah ini, Pak, puasanya tidak perlu dikodok. Ini menurut pendapat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dari sini kita boleh mengikuti siapa, Pak? Lebih baik kita mengikuti mazhab kita Imam Syafi'i. Bagi wanita yang khawatir terhadap dirinya, dia hanya mengganti atau mengkodok puasanya. Kalau khawatir kepada dirinya, Pak, khawatir kepada dirinya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi di lain hari dia ganti kodok puasa, tidak perlu bayar kafarat. Ya, tidak perlu membayar kafarat. Tetapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, maka dia wajib qadha dan wajib bayar kafaratnya. Nah, ini ketentuan dari pendapat imam kita, Imam Syafi'i.